Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan NIM 44452500010. Nah, video kali ini aku akan memberikan tutorial menggunakan RStudio. Cara memasukkan data dari Excel. Yang pertama itu di sini kita ada masukin judulnya dulu, regresi dan kolerasi. Nah, pertama-tama kalian harus nyiapin datanya dulu seperti ini. Ini data yang aku punya. Di sini aku ada data cumi-cumi. Di sini ada harga cumi-cuminya, di sini ada permintaan cumi-cuminya. Nah, di sini kalian tinggal ctrl A, ctrl C atau salin. Nah, nanti kalian input, masukin datanya ke RStudio-nya. Nah, ini aku udah masukin. Jadi di sini aku tinggal ngejelasin aja. Nah, regresi dan kolerasi ini tuh buat apa? Sintak yang ini itu tuh buat judulnya. Karena di sini aku lagi ininya regresi sama kolerasi, jadi aku tulis aja regresi sama kolerasi. Nah, data penjualan ini buat apa? Buat ngebaca Excel yang tadi udah kita input, yang udah kita masukin. Nah, lanjut lagi ke data penjualan itu buat memanggil datanya. Nah, yang ini yang keempat. Yang keempat itu ada data penjualan sama dengan data frame, tanda kurung, data penjualan itu untuk memanggil data dan memisahkan. Nah, lanjut lagi di yang ke-6. Yang ke-6 ini ada sama dengan data penjualan permintaan cumi-cumi. Nah, di yang ke-6 itu sintaksnya untuk mengambil data bagian permintaan. Nah, untuk yang ke-7 itu ada X data penjualan harga cumi-cumi. Ini tuh untuk memanggil data dalam bentuk harganya, bagian harganya. Nah, ini tuh buat apa? Yang ke-8 regresi sama dengan L, M, tanda kurung Y, gelombang X. Aku lupa namanya apa. Itu buat memberitahu bahwa RStudio membuat regresi. Memberitahu RStudio-nya buat regresinya gitu maksudnya. Nah, yang ini kenapa ditulis regresi lagi itu untuk memastikan. Nah, lanjut lagi kita ke summary. Yang summary itu buat yang memastikan, nah yang regresi baru buat data dalam bentuk regresinya. Nah, yang regresi sama dengan LM itu untuk memberitahu RStudio bahwa kita mau membuat dalam bentuk regresi itu. Nah, regresinya itu yang buat dalam bentuk regresinya gitu. Nah, summary-nya ini untuk memastikan regresinya. Lanjut lagi ke yang plot X dalam kurung X sama dengan Y, sama dengan koma Y, koma X lagi itu buat apa? Itu tuh untuk memberi keterangannya. Memberi keterangan di hasilnya nanti. Nah, lanjut lagi. Kita ke bawah. Nah, di sini ada outline sama regresi. Outline itu fungsinya buat apa? Buat garis di regresi nih, buat garis ini. Core yang terakhir, core dalam kurung X, Y itu apa? Itu adalah kolerasi. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada data cumi-cumi itu diperoleh persamaan regresi itu yaitu Y-nya itu sama dengan 140 dikurang 0,002X. Nah, persamaan tersebut menunjukkan hubungan antara harga cumi-cumi dan jumlah permintaan. Nilai 140 disebut konstanta atau intercept. Artinya, jika harga dianggap 0, maka jumlah permintaan diperkirakan 140. Nilai koefisien X sebesar minus 2,000 bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa harga dan permintaan memiliki hubungan yang berlawanan arah. Jadi, semakin mahal juga harga cumi-cumi, maka peminatan akan menurun. Sebaiknya jika harga murah, maka peminatan akan meningkat. Nilai value-nya diperoleh kurang dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap permintaan cumi-cumi. Nilai multiple
part sebesar 1 ininya menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan permintaan sangat kuat atau hampir sempurna. Artinya, seluruh perubahan permintaan dapat dijelaskan oleh perubahan harga. Kemudian, selain itu, hasil valuasinya menunjukkan nilai minus 1. Sebentar, aku scroll ke bawah nih. Yang ini minus 1 hasilnya. Nah, nilai tersebut itu berarti hubungan antara harga dan permintaan bersifat negatif sempurna. Jadi, ketika harga naik, permintaan pasti menurun. Dan ketika harga turun, permintaan pasti akan naik. Nah, berdasarkan hasil analisis berikut, atau yang aku udah bikin tadi, bisa disimpulin bahwa harga cumi-cumi memiliki pengaruh negatif dan sangat kuat terhadap jumlah peminatan di pasar. Nah, untuk gambarnya sendiri, di sini ada grafiknya. Yang pertama itu di sini ada sumbu X horizontal atau menunjukkan harga cumi-cumi. Nah, ini vertikalnya untuk permintaan cumi-cumi. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa saat harga cumi-cumi masih rendah sekitar 10.000. Nah, 10.000 nih. Penunjuk pasti kalian nggak kelihatan kalau penunjuk. Permintaan berada pada tingkat tinggi yaitu 120. Ketika harga meningkat secara bertahap hingga nih 50 ribuan sampai 60 itu, permintaan menurun sampai ke 20 sampai 22-an sekitar segitu. Nah, hal ini tuh udah biasa banget terjadi buat di pasar-pasar. Kayak semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah peminatan akan menurun. Sebaiknya semakin rendah harga barang, maka jumlah peminatan akan meningkat. Sama kayak yang aku udah jelasin tadi di sintaks yang hasilnya ini. Nah, grafik bentuk garis menurun itu yang menandakan bahwa konsumen cenderung mengurangi pembelian cumi-cumi ketika harga naik karena daya beli menurun atau konsumen mencari alternatif lain, kayak nyari yang lebih murah atau beli yang lain selain cumi-cumi. Nah, kesimpulannya dari video ini, atau dari grafik ini menunjukkan bahwa harga cumi-cumi memiliki pengaruh terhadap tingkat peminatan. Kenaikan harga menyebabkan peminatan menurun, sedangkan penurunan harga menyebabkan peminatan meningkat. Selebihnya, mohon maaf. Terima kasih, sekian penjelasan dari aku.